Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa kelas 10 AMP. Di sini Bapak sampaikan kembali pelajaran kita untuk sumber tenaga penggerak dan klimatologi, yaitu masuk pada bagian penakar hujan jenis Hellman. Cara penggunaannya, kalau cara kerjanya kemarin sudah kita lihat yang di atas, ya. Nah, cara kerjanya yaitu, ya, dapat mencatat sendiri jika hujan turun, air hujan masuk melalui corong, kemudian terkumpul dalam tabung tempat pelampung. Nah, kemudian air ini menyebabkan pelampung serta tangkainya terangkat naik ke atas. Pada tangkai pelampung terdapat tongkat pena yang gerakannya selalu mengikuti tangkai pelampung. Gerakan pena dicatat pada pias yang diletakkan atau digulung pada silinder jam yang dapat berputar dengan bantuan tenaga per. Jika air dalam tabung hampir penuh, pena akan mencapai tepat teratas pada pias. Nah, begitu cara kerjanya. Selanjutnya, ini kita lihat cara penggunaan alat atau instrumennya, penakar hujan jenis Hellman. Pengamatan curah hujan dengan penakar hujan jenis Hellman dilakukan setiap hari pada jam-jam tertentu dan dalam periode tertentu, meskipun cuaca dalam keadaan cerah atau pada musim kemarau. Adapun cara menggunakan penakar hujan jenis Hellman ini pada saat observasi atau pengamatan antara lain, yang pertama, buka pintu, ya. Lihat ini. Nah, ini dia kan seperti tabung, dibuka pintunya. Ya, setelah itu singkirkan pena dari pias, lalu angkat silinder jam perlahan-lahan ke arah vertikal. Nah, penanya ini ya. Ini lihat dari tabungnya yang di bawah, ini ada penanya diletakkan di atas tabungnya, ya. Ini nanti air akan tertampung, ada pelampungnya di sini. Nah, penanya ada di bagian ini. Ini kan kertas ini, ya, supaya dapat maka harus dilindungi kertasnya supaya nggak basah. Nah, kemudian putar per, ya, jam secukupnya, jangan terlalu keras, atau pull, ya, atau pol, ya. Ambil kertas pias untuk Hellman, ya, yang baru dan tulis tanggalnya kapan kertas tersebut dipasangkan, nama stasiun dan nama observer, artinya orang yang mengamati, ya, pengamat yang bertugas pada saat tersebut, ya, pada sisi kirinya. Nah, kemudian yang ketiga, pasang pias pada silinder jam dengan menggunakan alat penjepit. Alat penjepitnya itu seperti apa? Klip, ya. Bukan klip, clipper, ya, yang untuk menjepit kertas yang dari plat berwarna hitam itu. Nah, seperti itu kira-kira clippernya, ya, yang melekat pada silinder. Silinder itu ada tabungnya di situ. Nah, dia seperti kalau kita lihat orang apa, contohnya kalau ada ATM mini, mesin-mesin ATM mini yang di warung-warung itu, di atasnya kan ada kertas gulungan. Nanti dia ketika dia mengirim atau mentransfer uang atau mengirim uang, maka dia akan keluar tulisannya. Seperti itulah kira-kira kertas yang dipasang pada tabung atau silinder tadi, ya. Pada saat pemasangan pias diusahakan agar pena menunjukkan atau mendekati waktu setempat. Waktunya jam berapa? Saya ya jam 4, arahnya seperti jam 4. Kemudian yang keempat, letakkan kembali silinder pada tempatnya. Lalu cocokkan waktu yang ditunjukkan pada pena pias dengan waktu setempat. Waktu setempat itu ya kalau kita nanti di Indonesia bagian barat ya WIB, kalau WITA ya berarti dia maju 1 jam, ya. Contohnya kalau kita ada di Bali dengan Indonesia Barat kita di sini,
Di Medan misalnya atau di Pekanbaru misalnya, ya itu WIB. Jakarta juga WIB. Kalau udah di Bali itu WITA, waktu Indonesia Tengah, ya. Di sini udah masih jam 9, di sana udah jam 10 gitu kira-kira ya. Berbeda 1 jam. Nanti semakin kita ke timur, maka akan semakin cepat. Nah, kalau di Indonesia Timur itu waktunya berarti nambah 2 jam. Kita di sini jam 8, di sana udah jam 10, kira-kira gitu. Jadi sesuaikan dengan waktu setempat. Nah, kalau kita di sini sesuaikanlah waktunya dengan waktu Indonesia Barat. Maka cocokkan waktu yang ditunjukkan pada pena bias dengan waktu setempat yang di nomor 4 ini ya, dengan jalan memutar ke kiri atau ke kanan silinder perlahan-lahan, tetapi tidak boleh terlalu banyak putaran. Supaya apa? Tidak terlalu cepat. Ketika dia terlalu pol ya, sama itu dengan main gasing. Kalau kita terlalu putar ya kan, terus kita lepaskan, dia akan putaran semakin cepat. Nah, ini tidak boleh terlalu pol, tidak boleh juga terlalu sedikit putarannya, supaya putaran itu berjalan normal. Nah, yang kelima, isi pena dengan tinta recorder ya. Dengan catatan tinta tidak boleh terlalu penuh. Cukup hanya dengan mengisi 3/4 bagian saja, dengan tujuan supaya tidak mudah tumpah pada waktu penggantian bias dan cuaca dalam keadaan lembab ya. Jadi kalau kita terlalu penuh, nanti kita ngambil pas mau ganti rupanya masih belum terpakai banyak, masih penuh, dia tumpah, akhirnya kena kertas, maka kertas tadi kita sobek lagi, akhirnya kan nggak efisien ya. Supaya efisien ya kita isi 3/4-nya aja. Ketika kita mengganti kertasnya, mengganti biasnya ya, itu tidak mudah tumpah ya, dalam keadaan cuaca yang lembab ya. Yang keenam ya, ambil air sebanyak 200 ml ya, kira-kira 1/5 dari tabung literan itu. Kalau kita ada literan, 1/5 dari literan itu, karena dia isinya 1000 ml, maka 1 liter air ya. Dapat menggunakan gelas penakar Hillman. Gelas penakarnya ada ya. Kemudian tuangkan ke dalam corong penakar hujan secara perlahan-lahan sehingga air tumpah keluar dan pada bias terdapat garis vertikal dari angka 0 sampai 10. Nah, pada keadaan akhir pena harus menunjukkan angka 0 ya, angka 0 pada bias. Pekerjaan harus dilakukan setiap kali sesudah penggunaan bias, walaupun keadaan cuaca pada saat itu baik atau hari dalam keadaan cerah, terutama pada musim kemarau, di mana penguapan cukup besar sehingga air pada dasar tabung menguap sampai habis, yang akan mengurangi pencatatan curah hujan yang sebenarnya ya. Kita lihat, nah, pemasangan alat penakar hujan jenis Hillman ini sama dengan alat penakar hujan lainnya. Alat ini harus memperhatikan beberapa hal secara umum, antara lain ya, tempat terbuka, bebas dari hambatan seperti bangunan, pepohonan dan lain-lain. Penakar hujan dari penghambat adalah 2 kali ketinggian penghambat ya. Jadi Bapak rasa ini sampai di sini dulu. Nah, ini efek angin, ketinggian alat, cat, pelindung alat, pagar ya. Nah, ini bisa nanti kalian lihat di sini. Nah, untuk yang selanjutnya evaporimeter panci terbuka, itu nanti di kesempatan yang berikutnya ya. Nah, sebaiknya di sekeliling alat dipasangkan penahan angin agar data dapat lebih akurat ya. Ketinggian alat biasanya disesuaikan dengan kebutuhan dan atau negara bersangkutan. BMG menetapkan ketinggian alat penakar hujan ada 120 cm ya. Permukaan tanah berumput tipis. Cat sebaiknya menggunakan warna putih krom ya, untuk mengurangi efek penguapan. Pelindung alat atau pagar, apabila dia nggak peduli untuk dikelilingi pagar, maka ketinggiannya hanya biasanya cukup 1 meter ya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Penakar hujan dipasang atau disekrup di atas sebuah pondasi ya. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah.